Mojokerto merupakan kota yang kaya akan sejarah dan budayanya. Pada masa klasik, Mojokerto menjadi wilayah pusat Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Desa Jabon adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Desa Jabon sendiri terdiri dari 22 RT dan 9 RW dengan luas wilayah 254.935 km dengan jumlah penduduk 5.845 jiwa. Desa Jabon berada di dataran rendah dengan letak ketinggian 2.360 meter di atas permukaan laut. Desa Jabon berbatasan langsung dengan Desa Gondang Malang di sebelah utara, Desa Gayaman di sebelah timur, Kecamatan Purik di sebelah selatan, dan Kota Mojokerto di sebelah barat. Jarak antara Desa Jabon dengan Terminal Kertajaya sangat dekat, yaitu sekitar 450 meter. Jarak antara Desa Jabon dengan wilayah perkotaan yaitu sekitar 1 km. Desa Jabon tidak memiliki area pertanian yang terlalu luas, sehingga hanya beberapa orang yang berprofesi sebagai petani. Mayoritas penduduk di Desa Jabon berprofesi sebagai pegawai swasta, buruh pabrik, dan wirausaha. Di Desa Jabon terdapat pelaku usaha yang menekuni agroindustri kopi bubuk. Produk kopi bubuk dari desa ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan kedai-kedai kopi sekitar, sehingga menjadikan produk kopi bubuk tersebut berpotensi untuk dikembangkan dan bersaing di pasaran. Usaha kopi bubuk di Desa Jabon telah dirintis sejak awal tahun 2020. Namun, adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun ini turut memberikan dampak pada usaha kopi bubuk. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 30 Oktober 2020 terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19 sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 400. Pandemi ini mengharuskan pemerintah di Indonesia menerapkan kebijakan lockdown dan juga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut mengakibatkan banyak kedai kopi dan toko kelontong yang tutup, sehingga berdampak pada jumlah permintaan dan omset usaha kopi bubuk. Mencermati permasalahan tersebut, saya, Fiska Oktamala Siswanto, mahasiswa Universitas Jember yang sedang melaksanakan kegiatan KKN Back to Village 2, tertarik untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha kopi bubuk di Desa Jabon. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong saya melaksanakan program pemberdayaan wirausaha dengan mengajarkan inovasi digital marketing kepada pelaku usaha kopi bubuk di Desa Jabon. Program kerja KKN Back to Village 2 dalam pengembangan usaha kopi bubuk di Desa Jabon terbagi menjadi 7 kegiatan yang dilaksanakan selama 7 minggu bersama sasaran KKN. Program kerja KKN pada minggu pertama adalah observasi dan perencanaan. Kegiatan minggu pertama berupa penerjunan KKN Back to Village 2, observasi terkait potensi desa, pengenalan program KKN Back to Village 2, identifikasi permasalahan desa, identifikasi permasalahan yang dihadapi sasaran, dan perencanaan solusi. Program kerja minggu kedua adalah persiapan proses produksi. Kegiatan minggu kedua berupa pendampingan analisis kelayakan usaha, perubahan desain kemasan primer maupun sekunder, dan persiapan material yang digunakan pada saat produksi. Program kerja pada minggu ketiga adalah proses produksi. Kegiatan produksi meliputi pendampingan proses penggilingan, pengemasan, dan pembuatan tester. Program kerja pada minggu keempat adalah pengadaan kelas KKN dan perencanaan strategi pemasaran. Kelas KKN dilakukan secara offline dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat di Desa Jabon
mengenai penggunaan desain editor sebagai penunjang digital branding. Perencanaan strategi pemasaran berupa perencanaan kegiatan promosi, pemanfaatan marketing agensi, dan penentuan platform digital sebagai wadah dalam pemasaran. Platform digital yang digunakan adalah Instagram, WhatsApp Business, Shopee, dan Tokopedia. Program kerja minggu kelima adalah persiapan proses pemasaran yang berupa pembuatan akun media sosial dan e-commerce, dokumentasi produk, dan proses editing hasil dokumentasi. Program kerja pada minggu ke-6 adalah proses pemasaran, baik secara konvensional maupun online, serta pengadaan kelas KKN kedua. Kegiatan pemasaran berupa promosi secara online, pemasaran secara offline maupun online, dan proses distribusi. Kelas KKN kedua diadakan secara online melalui via Zoom Meeting dalam rangka sosialisasi masyarakat mengenai strategi dan perencanaan digital marketing selama masa pandemi. Program kerja ketujuh adalah monitoring dan evaluasi program KKN. Kegiatan monitoring dilakukan dengan pengambilan testimoni konsumen terhadap produk kopi bubuk secara online dan menganalisis platform digital yang sering digunakan konsumen. Konsumen lebih banyak melakukan pemesanan produk pada aplikasi WhatsApp Business. Pelaksanaan kegiatan KKN Back to Village 2 di Desa Jabon Mojokerto dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha kopi bubuk selama pandemi COVID-19. Adanya digital marketing pada platform sosial media dan e-commerce menjadi solusi dalam pengembangan usaha kopi bubuk secara online. Dalam program ini, pelaku usaha kopi bubuk dan anggota masyarakat di Desa Jabon dapat memahami pentingnya penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran. Untuk itu, sekalian saya mohon pamit bersama adik-adik untuk bisa mengakhiri kegiatan KKN ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk secara resmi ya pada hari ini tanggal 11 Maret ya pukul pas 8.30 ya kita tutup kegiatan KKN ini, kemudian secara resmi untuk ditarik pulang ke kampus masing-masing ya.